Ya, hello and welcome. Selamat datang dan selamat datang kembali. Biasanya gitu nggak sih aku ngisi intro? Ya, selamat datang dan selamat datang kembali di Rentera Intuitif bersama saya Iswan Swender. Atau biar akrab panggil Kadal aja kali ya. Ya, ini udah mulai bentar lagi maghrib. Ya, aku recording nggak di waktu biasanya. Sore-sore aku recording dan ya ini recording sore-sore tuh mengubah banyak hal ya. Ya, mulai dari kayak mood, vibe, sama aja sih mood sama vibe. Cuma beda aja pembawaannya kalau sore-sore tuh. Kalau malam aku yang paling aku aware tuh aku nggak bisa terlalu loud, aku nggak bisa terlalu macet, nggak bisa terlalu berisik. Kalau sore-sore aku bisa lebih bodo amat ya. Dan apakah aku bakal recording sore-sore? Kayaknya kedepannya bisa aja sih ya, jam tidurku geser jadi harus agak disesuaikan. Oke, fokus dah ya. Tema tema kita hari ini bukan malam ya, tapi nggak tahu sih kalian nontonnya malam atau siang atau nggak. Tema kita hari ini ya, fokus fokus. Tema kita hari ini adalah pesan untuk kamu saat ini. Aku bawain yang gampang kali ya. Aku bawain eh aku coba bikin simple soalnya ya udah lama juga aku nggak upload. Udah lama aku nggak, even aku udah lama nggak buka deck, jadi pasti agak kelangki bawaannya. Dan emang betul sih kalau kalau sekarang aku bilang kalau sekarang aku bilang setelah recording 3 file ini, ya emang agak kelangki, agak kaku. Pembawaannya nggak seperti biasanya, but ya anyway. Grup satu kalian punya The World sebagai signifikator. Grup 2 kalian punya Seven of Coins. Grup 3 kalian punya Five of Swords. Sebenarnya ini bukan tema yang luar biasa sih. Ya ini impromptu, jujur aku nggak nge-planning ini sama sekali. Aku masih, ya aku tadi ngecek kerjaan terus kayak udah lama nggak recording recording aja gitu ya. Tapi temanya apa bodo amat, aku pengen nongkrong sore ini aja sih. Makanya temanya sederhana, pesan untuk kamu saat ini. Ya, dan karena ini pilih kartu ini timeless, kalian bisa menemukan pesan ini kapanpun, dan semoga pesan ini tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh kalian. Oke, grup satu kalian punya The World, grup 2 kalian punya Seven of Coins, grup 3 kalian punya Five of Swords. Oke, sudah memutuskan, sudah tenang, sudah chill, sudah nyantai aja lah. Nongkrong lah kita di sini. Niat aku gitu sih tadi bikin 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 readingan ini biar nongkrong sih. Jadi kita ketemu di grup kalian, oke? Iya, recording ya. Welcome grup satu. Harusnya grup satu sih. Jadi gila banget, aku udah lama nggak recording konten karet. Iya, ada biasalah kehidupan. Kayak belakangan aku susah nyari waktunya, jadi aku kudu, ya ada urusan kerjaan, dan kerjaannya harus, ya mengharuskan aku untuk bangun di pagi dan siang hari. Nggak pagi sih, siang hari ke sorenya gitu, seperti manusia biasa pada umumnya. Jadi ada semingguan gitu, ada semingguan aku masih kepikiran kayak anjir, lama lama nggak aku urusin, lama nggak aku tanyain, ternyata urusannya bisa serepot ini. Terus seminggu kemarin aku coba rapiin sana sini, mudah-mudahan udah rapi sih. Cuma iya, akhirnya jam tidurku nggak kayak yang udah jam tidurku berubah juga. Terus kemarin sempat mikir kayak ini aku recording kapan ya. Biasanya aku recording kan jam 1 jam 2 pagi gitu sampai subuh. Terus kalau jam tidurku geser ya recordingnya kapan. Jadi sekarang recording. Sempet, ya sempet mikir kayak aku recording abis isa aja gitu, jam 8 sampai jam 10 jam 11. Cuma jam segitu udah molor. Anyway, grup satu, sore ini aku nggak akan bawain tema yang terlalu serius kali ya. Soalnya kayak anjir udah lama banget. Aku mungkin bawain, ntar mungkin judulnya bakal jadi pesan untuk kamu saat ini.
sesimpel itu aja sih, aku nggak terlalu yang aneh-aneh. Dan ya nggak mungkin pakai Celtic Cross juga, mejaku segini Ben. Iya, ini juga banyak debunya lagi, banyak remah-remah sih sama gambar. Oke, untuk pesan, ya, pesan untuk kamu saat ini grup satu. Oke, aku nggak baca reversal, jadi kita punya The World. Kita ngomongin soal something yang harusnya udah komplit, udah terjadi di hidup kamu. Dan kalau ngomongin sesuatu yang udah komplit, udah terjadi, ya aku selalu mikir kayak, ya kan itu udah beres ya, kenapa harus kita bahas lagi, ya nggak sih? Kayak, aduh aku sadar diri bentar. Kameranya, ini kamera yang miring atau nyimpen keyboard yang miring sih? Keyboard nggak simetri, oke. Itu kan hal yang udah terjadi, dalam ngapain kita bahas lagi kalau udah selesai. Betul, terus pesannya di mana kalau ternyata itu udah selesai, udah terjadi. Hmm, seperti biasa kalau di Celtic Cross ini tuh kartu kartu pertama yang aku buka itu adalah Centered Reading. Cuma aku coba mengadaptasikan terhadap keterbatasan yang aku punya saat ini. Lucunya adalah sebenarnya aku bisa aja sekarang pakai Orwells. Cuma ya karena ini masih sore, mataharinya masih bagus, pencahayaannya masih bagus di sini, kenapa nggak begitu? Let's see, selain dari The World, kira-kira yang menghalanginya apa? Ada High Priestess di bawahnya. Oke, crossing. Aku dapat kesan kalau kalian lagi mencari closure, kalian mencari pemahaman yang lebih. Halnya sudah terjadi, halnya udah beres nih. Tapi kalian lagi nyari pemahaman yang lebih tinggi, atau masih kalian pikirin soal apa yang udah terjadi ini. Terus kalian lagi nyari ada apa ya, kayak pemahaman yang lebih tinggi, ngerti nggak sih? Kayak aduh susah banget. Iya, pemahaman yang lebih tinggi itu kayak waktu hal itu kamu lakukan, waktu hal itu lagi kamu kerjain, kamu ngerti gitu. Ya itu udah terjadi, udah beres itu. Tapi sekarang kamu kayak anak sekolah gitu. Tau gak sih, kayak anak sekolah ujiannya udah selesai, tapi sekarang kayak kamu lagi membuka kembali si lembar ujian yang kemarin udah selesai, udah keluar nilainya, terus kamu ngeliat lagi kayak, ini bisa diperbaiki di mana ya, kayak gitu. Ada unsur reflektifnya gitu ya, kalau refleksi pijat. Ya ada unsur reflektif yang cukup kental, soalnya kayak yang tadi gue bilang, kalau urusannya udah beres ngapain masih kita bahas coba. Kan ini udah the world ya, udah beres, kayak the fool's journey-nya udah come to completion. Complete completion complete ya, whatever. Dan kenapa kita harus balik lagi ke High Priestess, kenapa kita harus balik lagi ke dua dari 21? Ya karena kalau ngelihat dari 21 ke 2 itu jadi mirroring tuh kayak refleksi, kamu melihat kembali apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu untuk jadi pelajaran di masa depan. Di pas energinya, oh ya, aku pakai three card spread reading, jadi kartunya bakal ada 3, 1, 2, 3. Dan biasanya sih, ya yang, ya karena aku bacanya dari kiri ke kanan ya, jadi pas, present, future. Jadi apa sih, kayak root of the reading, terus crowning the reading, atau pass of the reading, sama future the readingnya di sini. Ya aku nggak tahu sih ntar apa sih bagian part of the servantnya aku aplikasikan di mana, cuma anyway. Mungkin juga aku nggak akan buka terlalu banyak kayak bikin salty cross juga sih, anyway. Fokus dah. Udah aja. Beda ya, kalau jam segini aku bisa lebih apa ya, aku bisa lebih lepas. Kalau kalau subuh subuh tuh aku terlalu, ya dari ngomongnya aja kalau terlalu keras tuh kadang ini aku ganggu orang tidur nggak sih. Kalau jam segini kayaknya bodo amat deh ya. Ntar juga mungkin sorean bakal ada anak-anak main depan rumah kayak gitu. Aku bisa lebih bodo amat sih recording jam segini. Ya di pas energinya atau root of the readingnya dulu kali ya. eh ada Nine of Swords. Ya, ngerti kan kenapa begitu mention Nine of Swords, si moodnya tiba-tiba berubah, soalnya emang ada hal yang benar-benar kamu pikirin di sini. Ya kenapa kenapa ini harus, kenapa proses refleksi ini harus terjadi, kenapa proses
Aku nggak tahu sih refleksi itu apa sih, kayak reflektif ya, apa sih, kayak proses, anjir, kalau pakai istilah bapakku itu tuh, ini tuh namanya kasih kayak proses ngaji diri ini harus terjadi ya. Aku nggak nemu ungkapan yang, ya pokoknya kenapa proses reflektif ini, kenapa proses bercermin ini harus terjadi ya, karena ada yang mengganggu, ada yang mengganjal, ada yang bikin kamu kepikiran. Mungkin salah satunya kepikiran soalnya kalau ngeliat dari 9 ke 21, 21, 22 sih, 21. Oh, aku ragu sih. Ya, 22 soalnya fullnya 0 gitu. Ada hal yang mungkin udah selesai, sudah terjadi, tapi buat kamu nggak bener-bener selesai. Gampangnya ini kayak kalau kita balik lagi ke analogi kita lagi ngecek kembali atau ngelihat kembali hasil ujian kita kemarin, nilai kamu tuh nggak bener-bener 100, masih 9 lah kayak gitu. Terus di satu soal yang kamu, atau ya, completionnya tuh nggak bener-bener 100% walaupun hal itu sudah terjadi, beda kan? Kayak secara apa ya? Secara kronologis ini udah selesai, tapi secara, aku bilang apa sih? Secara value ini belum sempurna. Walaupun secara kronologis ini udah sempurna, tapi secara value ini belum sempurna, dan kamu masih berharap untuk bisa menyempurnakan ini, harus ini pokoknya harus 10 gitu. Dan yang kamu harapkan di masa depan adalah Seven of Coins. Ya, aku nggak tahu, tapi ada hal yang aku tangkap kalau, ya, mungkin lebih gampang kalau aku masukin ke analogi yang tadi kamu beres ujian, soalnya kamu butuh nilai yang lebih, kamu butuh nilai 100 ini soalnya ke depannya kamu butuh itu untuk rekomendasi, entah itu untuk ke apa ya, untuk itu ke perusahaan atau untuk ke tempat kuliah kayak gitu, ke universitas. Soalnya ada ada bekal yang sebenarnya sedang kamu cari di sini. Ada bekal yang sedang berusaha kamu tumpuk, bukan tumpuk ya. Istilahnya kayak apa ya? Kamu butuh bekal banyak untuk perjalanan kamu selanjutnya, dan kamu ngerasa 9 tuh belum cukup. Butuh butuh lebih dari ini, makanya gimana caranya supaya kedepannya bisa lebih sempurna, kedepannya bisa lebih, bisa nggak nanggung sama kesan nanggung juga. Aku mau nggak mau nangkep itu sih, kayak 9 tuh nanggung gak sih, kayak mungkin itu cukup gitu, tapi nggak sempurna kerasanya. Ya, di bawah Nine of Swords kita juga punya Nine of One, ngerti gak sih, 9 lagi, kayak nanggung banget gak sih, kayak eh aku mau nggak mau harus bertanya, apakah ini soal ada hal yang masih kamu sesali kah dari apa yang sudah terjadi. Soalnya mau nggak mau kesan nanggung itu kayak ada closure yang berusaha kamu cari di sini. Ya, terlepas dari Nine of One, aku nggak tahu sih. Ya pokoknya pas present future udah kayak placingnya atau penempatannya, aku kalau pakai spread ini nggak terlalu strict, jadi bisa lebih seenaknya lah kayak ini. Nine of One tuh kamu keras kepala, kamu ngerasa kayak ini harus nih dicari satu satu kepingan yang hilang ini, dan kesannya adalah kalau satu kepingan ini belum belum kalian temukan gitu, kalau kalau satu soal yang salah, ya, satu soal yang bikin kalian dapat nilai 90 ini belum bisa kalian temukan jawaban benarnya, itu itu kalian nggak, ada kesan kayak agak berat buat kalian maju, agak berat untuk kalian, ya, agak agak berat untuk kalian maju. Soalnya di sini ada Eight of Sword tuh kayak itu halt. Eight of Sword tuh kalian berhenti, kalian nggak kemana-mana, padahal kalian sendiri kalau kalian mau, sebenarnya kalian bisa aja cabut gitu aja. Ini sadar nggak sadar kalian sendiri yang bikin langkah kalian terhenti di sini. Ya mungkin ya karena ngerasa, ini nanggung nih, ini harusnya 10,
kenapa baru di 9 kayak gitu, terus kalian masih nyari satu lagi di mana, satu lagi di mana, itu yang bikin kalian kayak kok nggak maju-maju ya. Maksudnya kalau ngelihat di sini ada dari Seven of Coin ke Eight of Sword, eh progress ada, cuma mentally kayak apa sih, kayak yang aku lihat progress kalian ada secara fisik, tapi secara mental kalian rasanya masih stuck di masa lalu. Kita punya The Hermit. Kelihatan nggak sih? Aku nggak sadar kamera dari tadi. Ini tuh kalau kalau di apa ya, kalau di Celtic Cross ini tuh posisi kalian di apa sih, di questionnaire-nya, questionnaire bukan questionnaire, questionnaire tempat kak ya, si posisi kalian yang bertanya di sini ada The Hermit. Yang kurang lebih menggambarkan atau kurang lebih menceritakan tadi yang terjadi di sini. Kalian yang proses introspeksi yang sifatnya lebih ke dalam. Ya, kalau kalau mentally kalian ngerasa emang lagi stuck, kayak mungkin karena emang lagi di fase hermit ini. Dan aku nggak tahu ya kalau kita, hmm, soalnya gini, kalau ngeliat Seven of Coins di sini, ini kayak apa ya, ini kayak eh aku nangkep kata janji di sini, kayak ada janji kalau di depannya bakal ada hal yang menuntut kamu untuk benar-benar komit di sini. Ada komitmen di Seven of Coin dimana kamu bakal, ya kayak kuliah tuh kan gak setahun 2 tahun, ngerti gak sih? Ya kayak gitu. Jadi kalau eh, bekalnya belum cukup atau pelajaran hidupnya belum sempurna kalian pelajari, rasanya bakal mengganggu proses itu. Environmentnya ada full, ya di atas Hermit ada full, yang mana full tuh ada di sini lagi. Ini kayak kalian bener-bener apa sih? Aku tahu ya, bentar. Ya, aku tahu ya, kayak proses introspeksi itu kadang mengharuskan kita untuk mengulang-ulang keadaan yang sama atau kejadian yang sama di kepala kita kayak gitu. Cuma rasanya, atau cuma secara nggak langsung di readingan kalian ini grup 1, kita jadi mengulang hal yang sama by the way, iya kan? Kayak The World di sini Arcana 21 sama Full di sini, ini kayak satu satu figur yang sama di dua kartu yang berbeda. Kalau ngeliat The Full di sini ya berarti kita balik lagi di The World di sini. Kalau The World di sini, ya ngerti gak sih, kayak kita balik lagi the whole cycle, kita mulai lagi dari nol. Cuma masalahnya adalah mau kemana. Ini aku harus nanya gini, kalian bener-bener siap nggak sih buat di Seven of Coins di sini? Harus, kalian bener, ya jelas belum sih kalau ngeliat Air of Sword di sini, cuma kalian bener-bener pengen gak sih ada di Seven of Sword Seven of Coins di situ? Nggak tahu, masih mikir-mikir ya, ada Two of Coins di sini. Two of Coins kalian masih mempertimbangkan ini maju atau enggak, atau mungkin gini kali, kalau ngeliat Two of Coins tuh ada kalian pengen maju tapi tetap kalian nggak pengen maju dengan cara yang sama dengan yang udah kalian lakuin. Kayak ada dua hal yang benar-benar pengen kalian bawa, kayak oke, aku maju tapi aku juga harus jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Jadi untuk apa ya, untuk memutuskan kalian pengen maju aja itu satu hal, dan kalian mikir kayak aku nggak cuma pengen maju tapi aku juga pengen jadi pribadi yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi itu dua hal yang benar-benar ingin kalian capai di waktu bersamaan. Ya kalau mikir gitu ya sebenarnya bisa jadi dengan kalian
Dengan kalian mutusin buat gak buat berhenti muter-muter di sini aja, sebenarnya kalian udah jadi orang yang udah jadi pribadi yang lebih baik sebenarnya. Ya, dengan kalian berhenti dari proses ini, kalian udah jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kita muter-muter di sini? Ya, karena ada hangman, karena ada rasa berat, rasa belum terima kali ya. Ya, rasanya kayak belum terima aja. Mungkin ini bukan soal, ya, ya kartunya kayaknya udah cukup sampai jauh ya, karena aku buka lagi di let's say ceritanya udah komplit di sini, udah selesai di sini. Dan hangat main ini kayak kalian tuh butuh closure sebenarnya. Ya, bukan bukan cuma kalian yang pengen jadi apa ya, harus jadi lebih baik ke depannya, tapi kalian masih butuh closure. Seolah kalian masih butuh validasi itu dari orang-orang sekitar kalian kalau iya lu udah lebih baik sekarang. Nggak, ya, ya kalau kalau itu yang kalian butuhkan saat ini, oke, fine. Ya kalian sekarang sudah jadi pribadi yang lebih baik, kalian bisa lanjut. Cuma bukan bukan di situ, men. Poinnya bukan di situ. Kayak poinnya bukan, namanya validasi itu bukan dari luar, harus dari kalian sendiri yang mutusin itu. Dan kalau kalian yang sendiri aja, dan emang muter-muter sih jadinya, kayak kalau kalian sendiri aja masih sulit untuk ngasih validasi itu ke diri kalian, kalian bakal terus muter di siklus ini. Cuma gini deh, ini aku bacanya kebalik aja, dari Hangman ke Two of Coins tuh kayaknya, gimana kalau gimana kalau kalian terima aja kalau oke, hal itu udah terjadi dan kalian gak sempurna mengerjakannya. Fine, it's done, it's done. What is done is done. It's not perfect, it's okay. Kalian baru sampai di 9 kemarin, fine, it's no big deal. Kalian punya kesempatan ke depannya. Nggak harus kalian terus-terus ngulang gimana caranya kemarin aku harus gimana caranya supaya kemarin aku bisa dapat 10. Enggak, oke. Okay. Even ke depannya kalian nggak dapat 10 pun ya, it's okay. Yang penting ada progress. Yang penting sama kayak Seven of Coins di sini. Ini slow proses. Bahkan apa ya, kedepannya mungkin kalian bakal dapat 7, kedepannya mungkin kalian bakal dapat 8, mungkin bakal turun lagi ke 6. Tapi kan hidup tuh bukan soal mencari kesempurnaan sesaat itu, men. Anjir, so asik banget sih kadang. Iya gak sih? Hidup tuh bukan mencari soal kesempurnaan sesaat itu, tapi lebih ke apa yang kamu lakukan secara terus menerus, dan itu yang bakal menentukan hidup kamu. Hidup kamu tuh nggak ditentukan di satu momen itu aja. Apalagi kalau momennya udah lewat terus kalian ngerasa kayak, aduh, momenku udah lewat terus aku harus memutar kembali momen itu berulang-ulang supaya gimana ke depannya aku bisa jadi lebih baik. Enggak. Hal itu udah terjadi, it's fine. Kedepannya bisa jadi lebih buruk dan bisa jadi lebih baik. Tapi emang hidup begitu. Jadi ya, dan hidup tuh bukan cuma soal satu momen sempurna yang kalian lakukan, tapi soal akumulasi dari naik turun pasang surut hidup kalian. Nggak tahu barusan ngomong apa ya. Kayak ya pesan barusan kayak out of nowhere gitu. Ya cuma mungkin itu bisa bisa sedikit mengalahkan rasa keras kepala kalian. Soalnya kalau ngelihat Nine of One di sini, terus di Two of Coins aja, kayak kalian cukup keras kepala untuk ya, kalian keras kepala untuk ngebawa soal ini biar bisa maju ke depannya, yang dulu sama sekarang harus tetap dibawa kayak gitu. Padahal enggak sih. Ya, kayak kalian ke depannya seolah berharap bakal dapet apa ya, remedial gitu. Atau second chance. Kesempatan kedua tuh ya bisa terjadi, cuma nggak harus nggak harus kalian nggak harus menuntut atau menginginkan itu juga. Ya, hidup mah akumulasi dari apa yang sudah kalian kerjakan, bukan cuma soal satu momen sempurna yang benar-benar kalian kerjakan doang.
Ya satu satu saat kalian bisa benar-benar perfect dapat 10, tapi di saat yang lain bisa dapat 5 6 4 kayak gitu. Hidup mah begitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah jadi obsesi itu kali ya, kayak obsesi kalian untuk jadi sempurna atau obsesi kalian untuk uh, memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Itu harusnya nggak seperti itu, nggak mesti selalu kesalahan yang sudah terjadi kalian perbaiki juga. Ya manusia mah emang bukan tempatnya sempurna. Kalau kalian ngerasa ini apa ya, poinnya tuh bukan di sempurnanya tapi di proses majunya, proses berkembangnya. Soalnya ya kalau ngeliat Nine of Swords sama The Wolf di sini kayak kesannya kalian ngerasa mungkin ya ada kesempurnaan yang berusaha kalian kejar, dan sebelumnya kalian sempet hampir mendapatkan itu dan akhirnya enggak. Dan enggak, tapi enggak jadi gitu. Terus kalian terus memutar momen itu supaya ini gimana caranya supaya dapat sempurna, padahal enggak sih. Mungkin ya banyak faktor lah gitu, makanya aku bakal ngomong ini sampai berbuih. Ya hidup mah soal akumulasi, hidup mah akumulasi apa yang udah kamu lakukan dalam perjalanannya, bukan cuma satu momen sempurna itu doang. Ya even kalau kemarin kamu udah melakukan dengan dapat 10 gitu, kan hidup kalian nggak berakhir di situ guys. Udahlah, capek aku muter-muter, tahu gak sih. Jadi gitu aja grup satu ya. Semoga semoga bermanfaat. Semoga, nggak tahu sih, sore ini tadi cerah banget terus sekarang udah mulai berawan ini. Tapi ya selama di kamera masih bagus, aku pikir bakal aku terusin, bakal aku upload. Jadi gitu aja grup satu. Terima kasih untuk waktunya, thank you banget juga buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Oh iya, personal reading. Aduh anjir, kemarin aku tiba-tiba ngilang begitu announce, begitu ngumumin soal personal reading, takutnya jadi lupa. Ya personal reading, nah nomor WhatsAppku aku tinggalin di bawah, oke. Grup satu aku tinggalin sampai di sini. Kalian have a good day, oke. Sekarang udah senja sih ini, ntar aku upload jam berapa ya. Ya, pokoknya have a good day kalian. Ya, yeah, hello and welcome. Grup 2. Masih sore nih kita. Tadi mataharinya nyorot banget ke sini pas di grup satu, tapi sekarang udah rada kalem sih. Tapi nggak tahu, kalau kalem gini aku takutnya keburu gelap lagi aku rekaman sampai akhir. Iya. Ya kayaknya baru pertama kali ini aku recording sore-sore gini. Seminggu terakhir jam tidur aku tuh kayak geser gitu, jadi waktu rekaman aku yang biasanya lewat jam 12 malam gitu, aku udah keburu tidur sekarang. Ya even jam 8 malam juga sekarang aku udah tidur ya. Aduh, emang emang ya gitu emang kalau kita hidup di dunia nyata ya. Real life tuh menuntut kita untuk hidup untuk sial itu sial. Ya real life tuh ya, tuntutan kehidupan real life tuh menuntut kita untuk hidup, untuk bangun, dan ya bangun di waktu yang sama seperti kebanyakan orang. Jadi ah gak tahu sih, aku lebih seger sih tidurnya, iya. Aku nggak kecapek kemarin-kemarin, cuma iya, aku nyari waktu buat recordingnya agak sulit, makanya sore ini sebelum ngecek kerjaan kayaknya kesini dulu. Sebenarnya tadi pagi udah, ya nggak pagi banget sih, tadi siang aku udah lihat kayak oh ya hari ini aku tahu ngegambar apa. Tapi sebelum ke situ kayak aku recording dulu nggak ya, atau nggak deh mandi dulu. Ngapain mandi, kan lu recording mejanya doang ya yang kayak lu kan recording nggak kelihatan mukanya dah, ngapain kudu mandi ya, tapi kan gak enak kalau nggak mandi dah. Ya sih, jadinya recording tadi habis apa ya, beres mulai recording ya jam setengah empatan, beres asyar gitu.
Ya aku agak kaget, cuma kayaknya emang harus membiasakan diri kali ke depannya. Soalnya kemarin kalau pakai jadwalku yang biasa gitu, terus aku kayak harus ngobrol sama teman-temanku, apalagi soal kerjaan gitu, kayak mereka udah keburu tidur men. Pas aku aktif gitu ya, pas aku gak enak gitu kayak. Jadi harus di apa ya, harus dibiasakan at least sampai, tapi nggak tahu sih kedepannya bakal gini atau enggak. Ya yang jelas grup 2, aku bawain tema apa sih? Ya aku bahkan gak nyontek dari buku, ya nggak ada sih, nggak ada. Pesan untuk kamu saat ini, ya kalau nggak salah gitu bunyinya di grup 1 tadi. Aku coba lebih lepas, soalnya aku sendiri jujur nggak butuh waktu untuk terbiasa, satu itu. Yang kedua, aku nggak mungkin pakai Celtic Cross di sini, lu. Mejaku nggak seluas itu, ya. Ini udah di depan, ini udah monitor ini. Ya jadi si spreadnya aku sederhanakan. Maksudnya nggak, ya sebenarnya sebelum pakai Celtic Cross di Orovals aku biasanya begini sih. Bahkan kayak kalau coba reading di luar yang nggak ada mejanya, aku lebih random lagi. Cuma kegelisahanku adalah apakah ini cocok atau enggak kalau aku pakai buat di recording konten di YouTube kayak gini. Soalnya yang udah-udah aku kayak reading tuh, kebayang gak sih tarot reading tapi yang di reading tuh bukan cuma satu dua orang tapi satu tongkrongan kayak gitu. Nggak tahu sih, aku jujur ya waktu ngelakuin itu aku sendiri mikir kayak, is it really a thing? Ini beneran gak sih kayak gini? Ya aku sempet sempet second guessing gitu, bener gak sih tarot reading dipakai buat kayak kita lagi nongkrong, terus ada teman kita curhat, terus kayak ya udah sini digimikin kayak gitu. Ya sebenarnya aku bosan aja sih kalau, ya kalau tiba-tiba ada yang curhat di tempat tongkrongan gitu kan, killing killing vibe banget gak sih? Wah, kemarin sih mikirnya begitu ya. Cuma is it works? Is it a thing? Is it really a thing? Jadi ya itu. Dan sebelumnya juga aku coba itu di Discord, di personal reading yang kemarin aku bilang tuh nggak personal personal banget juga sih. Oh iya, aku buka personal reading. Kontak WhatsAppku aku ntar aku tinggalin di bawah di deskripsi. Jadi udahlah, grup 2 untuk pesan untuk kalian hari ini. Nggak saat ini. Nggak hari ini doang sih. Mentang-mentang masih terang jadi hari ini. Grup 2 kalian punya Seven of Coins. Seven of Coins kita ngomongin soal prospek jangka panjang, soal berkebun, bertani, iya. Soal berbuah, iya. Gampang. Ini mungkin soal apa yang sedang kalian upayakan dalam untuk kedepannya kayak gitu. Kayak buat jangka panjang kalian ke depannya, kalian punya rencana-rencana jangka panjang yang mungkin bahkan nggak cuma soal kalian, tapi juga soal anak-anak kalian. Ya, ini kalau kalau aku ngomongnya kekencangan sorry ya. Dari tadi aku nggak pakai monitor gitu. Kayak nggak lagi nggak mood buat apa ya. Aku bahkan nggak nyalain BGM di sini. Monitor apa ya, headphone-nya aku colokin ke HP aja. Terus monitor suaranya ini pasti kalau pecah-pecah sorry ya. Nggak ada BGM-nya pula buat di readingan kali ini. Oke, jadi tadi aku sampai mana? Oh iya, sampai mungkin prospeknya jangka panjang banget, sampai mungkin dinikmatinnya nggak cuma, mungkin bukan kalian yang bakal nikmatin ini, tapi anak-anak cucu kalian ke depannya yang bakal nikmatin ini. Oh ya, aku bakal, yang aku pakai di sini bakal trace spread reading, tapi aku bakal menyesuaikan dengan Celtic Cross yang biasa aku pakai pas present future, tapi juga ya nanti nanti sambil aku jelasin. Crossing the reading kita punya Knight of Coins. Ya, sama aja sih crossing, jadi kayak oke dah, fokusnya mana yang mau lu jelasin, spreadnya atau readingannya oke sih. Knight of Coins ya, kerasa banget kalian di sini mungkin ada yang lagi nabung kali ya. Ya ada yang lagi
Kayak itu udah terlalu apa ya, udah terlalu obvious ya emang. Cuma kesan kalian lagi nabung, kalian lagi berbenah untuk kedepannya kuat banget. Apalagi kayak kalau ngomongin coins, ketemu coins ini udah soal hal hal material, ini udah pasti ada buktinya, pasti ada angkanya. Kayak ya, yang ngerti gak sih, kayak coins tuh halnya konkret solid kayak gitu. Cuma iya sih, walaupun mereka masih satu, ya masih masih satu geng, masih satu masih satu suit di apa, di coins, Night of Coins ini mungkin agak slow kali ya. Ada kesan kayak mulai nggak sabar, apa ya, mulai nggak sabar, mulai ini kapan nih kekumpulnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya, ini kayak kalian lagi nabung buat apa ya? Soalnya kayak ada kerasa banget gitu, kerasa banget nunggunya, kerasa banget lamanya kayak gitu. Yang mana wajar kalau kalian pengen nabung ini buat sesuatu yang jangka panjang, itu ya harus prosesnya emang harus lama. Iya, jadi kayak kalaupun halangannya adalah kalian akhirnya nggak sabar dalam prosesnya, aku nggak ngerasa ke situ juga sih. Ini lebih mungkin kayak jadinya ribet aja kali ya, riweuh gitu, segala harus disiapin, segala harus ada. Jadinya bahkan buat hal-hal yang sifatnya nggak butuh-butuh amat juga diusahakan kayak gitu. Nggak tahu, coba kita buka lagi. Ada Ace of Cups di sini di pas energinya. Ace of Cups tuh hmm, gimana? Bentar, kok aku ngeblank. Ini jelas emosional. Kayak alasan kenapa kamu mau nabung ini pasti emosional. Walaupun pada prakteknya tindakan yang kalian apa ya, yang kalian ambil tuh tindakan yang solid, tapi eh, latar belakangnya emosional. Ada perasaan yang berusaha kalian penuhi. Emang agak aneh sih ya, aku tadi udah bilang itu berkali-kali di kepala aku, kayak perasaan yang dipenuhi kayak gimana dong. Ada perasaan yang sedang kalian genapi gitu, itu lebih aneh lagi sih. Kayak apapun apa sih, apapun yang sedang kalian siapkan di sini, apapun yang sedang kalian eh aku udah, ada kata tumpuk tapi kayaknya ketumpuk nggak tepat gitu. Yang kalian kumpulkan di sini itu untuk memenuhi kebutuhan emosional kalian pada akhirnya. Ya, jadi alasan kenapa kalian mau nabung ya alasannya bakal emosional. Dan ada Two of Wands di situ. Two of Wands tuh bisa juga berarti soal eksplorasi, bisa juga soal apa yang enggak sih, kayak bentar-bentar. Eksplorasi di mana Kak ada banyak pilihan dan kalian pengen ada pilihan yang ditawarkan ke kalian tapi bukan itu yang ingin kalian ambil sebenarnya. Kalian lagi nyari second opinion dari pilihan yang udah ditawarkan ke kalian. Ya aku tahu sih itu agak aneh. Jadi gimana ya, kayak uh, mungkin sebelumnya kalian tuh udah punya rencana gitu ke depannya mau dibawa kemana gitu. A B C D-nya tuh udah jelas, tapi kesannya mungkin itu terlalu praktikal, itu terlalu membosankan gitu. Jadi secara emosi, jadi kalian nggak ngerasa terhibur atau nggak ngerasa ke entertain gitu buat buat ngejalanin gagasan atau ide itu. Makanya kalian nyari second opinion, kalian nyari opsi lain yang lebih lebih seru,
lebih menantang, tapi ternyata opsi yang lebih seru itu menuntut persiapan yang lebih juga dari kalian yang sebenarnya kayaknya itu cuma perasaan kalian doang. Ngerti gak sih kalau kalau kita terlalu mempersiapkan segalanya gitu ya, begitu sudah waktunya, itu malah udah jadi nggak seru lagi, men. Ngerti gak sih? Kayak kalau semuanya sudah iya, kalau semuanya udah dipersiapkan secara matang gitu, ntar malah jatuhnya nggak ada apa ya, nggak ada surprise-nya lagi di situ. Ya ini berlaku buat hal yang sifatnya kayak hiburan doang ya. Kayak kayak kalau apa ya, kalau buat ngerencanain liburan gitu, kalau segalanya terlalu dipersiapkan dengan matang, jujur aku pribadi ogah sih liburan kayak gitu. Kayak ya itu mah sama aja dengan hari-hari biasanya gitu, ada timetablesnya, ada jadwalnya. Kalau liburan tuh harus sifatnya harus spontaneous gitu, harus ada sense of adventure-nya di sini. Dan di sini tuh kayak kalian tuh begitu dihadapkan dengan sense of adventure di situ, kalian malah jadi takut. Kalian malah jadi mikir dua kali. Ini gue udah siap belum kayak gitu. Ini aku nggak tahu sih konteksnya, belum, masih agak, masih terlalu abstrak di sini. Future energy kita punya king of coins atau crowning energy ya, anyway. Kalau ngelihat king of coins di sini, kalian arah yang sedang kalian tuju saat ini adalah arah yang udah bener. Maksudnya nggak segampang itu, nggak sesimpel itu juga sih benernya. Cuma ini lebih kayak kalian emang sedang dalam perjalanan menuju potensi maksimalnya kalian, yaitu betul. Cuma jadinya slow. Cuma jadinya rasanya nggak nyampe-nyampe, soalnya nggak tahu ya, kayak two of wands ini cukup mengerikan sih. Kayak ace of cups sama two of wands di sini tuh kayak eh aku ngelihatnya kayak kekosongan yang berusaha kalian isi, berusaha kalian temuin jalan keluarnya, padahal aku nggak ngerasa begitu sih. Ada the devil. The devil juga bisa jadi dari king of coins. Aku kadang ngeliat apa sih, kalau ngeliat king of coins ke balik gitu, reverse, itu juga ngingetin aku ke the devil. Dan iya sih, kalau ngeliat ada the devil di sini, mungkin bisa ini terlalu berat sih kalau aku bilang gitu, kayak, dan rasanya, dan aku berusaha untuk nggak lari ke kesimpulan itu, tapi ya let's say gini deh, kayak mungkin ya ada di masa depan ada potensi, selain dari potensi kalian untuk jadi yang terbaik, juga kalian juga aware dengan potensi keburukan kalian di masa depan, dan itu mungkin yang sedang kalian perangi di sini. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin kayak apa ya, ya aku lihat tuh, kalau kalian salah ngambil, ya kalau kalian salah masuk ke ngambil keputusan di sini, kalian salah-salah bisa jadi the devil, bisa ada di king of coins reverse gitu. Cuma the devil tuh nggak selalu ngomongin hal yang buruk juga sih, walaupun iya ada, ya kalau upright dia bisa jadi eh bisa ngomongin soal adiksi, bisa ngomongin soal kodependensi. Cuma the devil juga ngomongin soal kontrak, soal komitmen yang sifatnya lebih praktikal. Ya, yeah, soal an offer you cannot refuse. Tapi ya, yeah,
aku pakai deck ini jadi cue visualnya ngelihat kayak The Devil sebagai sebuah kodependensi di situ, sebagai sebuah atau sesuatu hal yang memenjarakan pada akhirnya. Padahal yang ingin kalian cari, yang ingin kalian capai di sini King of Coins bukan The Devil. Tapi somehow you keep that in your mind, kayak The Devil itu terus ada di kepala kalian. Terus kalian kalian mau nggak mau aware terhadap The Devil yang ada di depan. Makanya apa ya, yang bikin prosesnya terasa lambat adalah kalian bakal terus ya, perjalanannya tuh soal hal yang sifatnya material, tapi tantangannya adalah gimana kalian mengikuti kata hati kalian sebenarnya, gimana kalian memilih mau dibawa kemana hidup kalian ke depannya. Soalnya salah-salah apa ya, kayak King of Coins sama The Devil tuh sebenarnya nggak jauh banget sih, itu sama-sama di suitnya Art. The Devil tuh Capricorn, jadi ya udah nggak, ini mungkin hati-hatinya kalian di sini atau alon-alon asal kelakonnya kalian di sini adalah kalian berhati-hati untuk tidak tergelincir. Iya, soalnya kayak salah-salah nih bisa bisa kepleset ke sini nih, dan kalian coba ngambil keputusan dengan lebih rapih ya, nggak, bukan rapi sih bu, dengan lebih apa ya, dengan lebih hati-hati mendengarkan, kayak kalau ngeliat Ace of Cups ini juga kalian mendengarkan kata hati, maksudnya kalian aware dengan perasaan kalian. Mau nggak mau ya, kalau ngambil keputusan nggak bisa cuma keputusan yang logis dan rasional doang, tapi apakah ini baik nggak, kehatian kayak gitu, kayak masuk hati kalian bilang apa gitu. Di sini kalian punya Page of One di posisi kalian sebagai penanya. Kalau ngeliat Page of One terus ngeliat di depannya ada King of Coins, ya wajar sih, sorry itu alert. Maksudnya ya, Page mah kan emang emang perjalanan menuju Kings, kita harus jadi Page dulu. Dan ya kalau ngeliat Page of One di sini terus ngeliat The Devil di sini, justru emang di fasenya Page of One ini kita harus benar-benar berhati-hati dengan godaan The Devil, ya nggak sih? Karena Page of One belum jadi siapa-siapa juga ya. Masih masih muda Page of One itu, masih masih belum dewasa, masih masih banyak pelajaran yang harus diambil. Jadi wajar kalau dia tahu, dia aware ada potensi keburukan dalam dirinya gitu. Ya mungkin The Devil ini kayak kalian yang sadar soal potensi keburukan yang bisa kalian lakukan ke depannya. Makanya kalian mutusin buat lebih hati-hati ngambil keputusan. Nggak apa-apa, apa sih, nggak apa-apa slow, alon-alon asal kelakon gitu. Yang penting kalian nggak salah ngambil keputusan di sini. Ya, dan kalian punya strength di environmentnya atau di lingkungan sekitar kalian, yang mana wajar. Ya aku nggak tahu ya, kayak salah satu bentuk latihan yang membangun kekuatan juga adalah gimana caranya kita benar-benar hati-hati. Aku agak mikir dua kali soalnya aku bakal curhat. Ini bakal pakai analogi zaman aku main card game sih. Aduh ajar, kayaknya kalian udah ya, ini orang-orang masih udah enak kayaknya, tapi udah amat, aku nggak nemu analogi yang lebih, aku nggak nemu analogi yang lebih cocok. Soalnya zaman-zaman dulu aku main card game, gimana caranya kita mengambil apa ya, gimana caranya kita bisa apa ya, mentally strong, nggak sih, kayak kuat secara mental. Ada lagi di kekuatan secara mental itu dibangun dari gimana caranya kita ngambil keputusan-keputusan di saat atau di dalam keadaan yang penuh tekanan. I mean, card game tuh kan the whole point tuh soal keputusan kan, soal decision making. Belum ada apa ya, decision making, belum kita sadar ada clock, ada waktu, kita nggak bisa selamanya
ada di main PS1 bukan kayak gitu, kayak ini nggak bisa terus-terusan main PS1 kayak gitu. Terus kayak kadang lawan kita juga nyebelin gitu, dia taunting, dia trash talking gitu kan, nggak ngasih pressure juga, dan kita tetap harus ngambil keputusan yang hati-hati, yang nggak kebawa emosi, ya kan, kayak terlalu kebawa emosi kayak gitu itu bakal apa ya, itu berpengaruh juga soalnya ya, art of war man. Trash talking tuh it's a part of the game. Kalau lu dapet lawan yang nyebelin kayak gitu, kayak ini orang berisik banget bacot. It's a part of the game. Jadi kita tetap harus bisa ngambil keputusan yang terbaik. Kadang aku juga agak menyesal kalau ngelihat game kayak on paper aku tahu gimana caranya menangin game ini. Kalau kalau aku nonton rekamannya kayak gitu, nonton rekamannya biasanya aku eh nontonnya di mute aja, nggak sambil dengerin trash talking. Atau ya nontonnya kalau kalau main di apa ya, di PC itu kayak di fast forward aja gitu, jadi aku nggak sebel main kalau kalau dapat lawan yang roping kayak gitu atau banyak ngemot, apa sih, bete, gak jelas sih gituan kan. Cuma kalau on paper tuh aku tahu gimana cara menangnya. On paper tuh aku tahu harusnya ngambil ini gitu, cuma karena keburu gak sabar atau ada pressure atau keburu kebawa emosi, keputusan apa ya, pengambilan keputusannya jadi nggak optimal. Nah itu yang kayak mentally strong tuh dibangunnya dari situ, gimana caranya kita ngambil keputusan di bawah tekanan kayak gitu. And I think Knight of Coins ini ngomongin ngomongin soal itu, gimana caranya kita bisa apa ya, ya mentally strong gak sih, itu ada strength di situ, dan ini nggak ada hal yang mental juga sih. Cuma ngerti nggak sih, ini ya emang soal soal ngebangun kekuatan diri kalian sendiri ke depannya, supaya kalian, ya karena kalian sendiri sadar salah-salahnya kalian, salah-salahnya kalau kalian di sini salah-salah ngambil keputusan ya bakal kejeblos ke the devil ini. Sedangkan kalian pengennya ke King of Coins bukan, makanya si pengambilan keputusannya harus apa sih, kayak harus kuat, nggak bisa emosional. Ya ini aku bilangnya apa ya, ini hopes and fear sebenarnya, kartu ke 8 yang aku buka, ke 9. Eight of Swords, ketakutannya adalah si Knight of Coins ini jadinya nggak maju-maju, jadinya mandek aja di situ. Padahal kalau ngeliat Eight of Swords di sini ya, kalau kalian mau kalian bisa aja maju sih. Gak se gak sesulit itu sebenarnya. Kenapa? Kenapa mundur maju? Gue inget itu kayak, kenapa kok mundur maju? Ketakutannya adalah kalian justru progresnya kalian sendiri yang tersendat di situ, yang tertinggal atau yang terhenti di tempat ini. Karena kalian gak bisa ngambil keputusan, atau kalian gak ngelihat ada keputusan yang lebih baik atau yang baik bisa kalian ambil di posisi kalian saat ini. Dan outcome-nya adalah The Tower. Nah ini, ini punchline-nya tuh di sini. Nah, kenapa aku bilang punchline? Soalnya The Tower tuh adalah Tower tuh terjadi begitu saja. Maksudnya nggak ada satupun orang yang menyangka kalau tiba-tiba bakal ada event itu kayak. Dan ya The Tower tuh 16, The Devil tuh 15. Maksudnya Tower moment tuh terjadi begitu saja. Biasanya orang nggak mengharapkan, orang nggak memperhitungkan bakal terjadi, tapi Tower moment terjadi begitu saja, dan kayaknya itu yang bakal terjadi. Iya sih kalau dibilang gitu kayaknya agak gimana ya. Cuma gini deh, kalau kalian terlalu lama buat ngambil keputusan, kalau kalian akhirnya stuck gitu, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa nyari keputusan yang baik di hidup kalian ke depannya, harus dibawa kemana, bakal ada tower moment, bakal, aku bilangnya kayak semesta bakal membantu dalam tanda petik, walaupun itu dibacanya kayak ngejorokin kalian, kayak ngedorong kalian untuk ngambil keputusan itu. Kalau kalian terus-terus ngerasa berat, nggak mau maju-maju gitu, nggak mau ngambil keputusan, semesta bakal membantu kalian, walaupun walaupun ya mungkin kalian nggak akan ngerasa terbantu juga sih, berasa kayak didorong gitu, berasa kayak disuntrungin, berasa kayak dijorokin. Cuma mau nggak mau itu bakal terjadi, kalian nggak bisa selamanya ada di titik yang sama bukan. Ketakutan itu tetap harus
tetap harus kalian hadapi, bukan? Kalian nggak bisa terus-terusan ada di, iya, kalian nggak bisa terus-terusan mempersiapkan segala hal untuk menghadapi ketakutan itu. Fase fase persiapan itu nggak bisa terus-terusan kalian lakukan, bukan? Sama kayak yang tadi aku bilang, lu nggak bisa di main PES terus-terusan, men. Dan iya, kayaknya kalimat lu nggak bisa stay di main PES terus-terusan tuh kayaknya cocok banget di sini. Yang tadi aku mikir kayak trigger stack-nya sepanjang apa sih sampai kayak sampai main PES-nya selama ini kayak kalian kalian lagi nge-combo kah atau gimana? Ya kan, kalau nge-combo tuh kan trigger stack-nya tuh harus nunggu trigger stack-nya habis dulu baru bisa masuk ke Battle Pass. Cuman di sini kayak nggak habis-habis gitu. Kayak ini kalian mau bikin infinite atau gimana sih? Cuma enggak sih, aku nggak ngerasa ada apa ya? Ya aku nggak ngerasa ini kemana-mana. Ya kalau pada akhirnya kalian juga ngerasa hal yang sama dan kalian malah mentok gitu, ya bakal ada tower moment di hidup kalian yang mengharuskan kalian ngambil keputusan yang sebelumnya kalian sendiri enggan untuk ngambil itu. Apapun itu ya, aku tower tuh nggak selalu buruk juga sih. Ya jadi ya nyantai aja sih. Seenggaknya kalau di posisi kalian di sini, kalian tahu baiknya kalian mau dibawa kemana, buruknya kalian yang pengen kalian hindari, kalian mau bawa kemana. Jadi berpegang teguhlah pada itu, biar kalian nggak terlalu apa ya, seenggaknya kalian udah tahu baik buruknya kedepannya bakal gimana. Jadi even kalaupun ada tower moment itu cuma dorongan aja buat ngebantu kalian ngambil keputusan. Nggak usah ditakutin, nggak usah di apa ya, nggak usah dihindarin, itu emang proses alaminya seperti itu. Oke, grup 2 kayak gitu aja deh. Kayaknya sampai di situ aja dulu deh. Iya, aku aku nggak tahu yang kalian hadapin sekarang gimana, exactly-nya kayak gimana. Cuma dalam prosesnya sih, yang aku lihat kalian bakal lebih bijak sih, bakal lebih kuat ngadepinnya. Kalau ada tower moment, nggak usah takut, kalian udah cukup kuat kok buat itu. Mungkin kalian lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan sebelumnya atau yang kalian kira. Grup 2 jadi ya percaya diri lah. Kalian tahu kan, kalian tahu tujuan akhirnya mau dibawa kemana, kalian tahu apa yang kalian hindarin, jadi ya percaya diri lah, kalian gak akan hilang arah di sini. Oke, grup 2, thank you banget buat waktunya. Aduh anjir, awkward banget gak sih closing kayak gitu. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Readingan kalian aku tutup sampai di sini. Ya aku pengen nongkrong lebih lama lagi sih, cuma masih ada grup 3, udah ini aku harus recording. Jadi grup 2 kalian have a good day ya. Welcome grup 3. Aduh, aku udah mulai anget nih. Iya, gak biasanya, maksudnya aku seminggu nggak recording terus karena ya jam tidurku bergeser sih. Itu poinnya. Aku biasa recording tuh lewat tengah malam, terus sekarang jam segitu aku waktunya tidur. Jam segini aku melek bangun, jam segini aku udah siap. Jam segini aku masih seger. Ya biasanya jam segini aku baru bangun gitu, baru eh dan sekarang jam tidurnya geser karena emang ada hal. Ya aku harus ngobrol dengan orang yang jam tidurnya normal, jadi harus ngobrol cukup intens. Ya, ada yang harus kurusin, terus komunikasinya harus harus sama orang-orang yang hidupnya di siang hari. Jadi siang hari aku harus harus optimal, nggak boleh siang hari masih bangun tidur atau siang hari kayak belum tidur gitu. Makanya jam tidurku geser terus jam segini. Jadinya kalau dipikir lagi aku 12, ya biasanya jam segini tuh jam 4 jam 5 pagi itu, jam 4 jam 5 pagi aku udah waktunya upload ya. Sekarang aku malah mau baru recording, aneh banget gak sih? Jam segini aku udah ngos-ngosan nih kayak
Nggak bisa main malaman aku ya. Tadi siang aku udah ngecek kerjaan, aku tahu apa yang harus aku kerjain hari ini. Cuma biarpun gitu aku mikir kayak nyantai lah, recording dulu nggak sih kayak aduh anjir. Sekarang aku menyesal kayak anjir, recording recording tuh melelahkan ya. Aku lupa karena semingguan nggak recording, terus kayak anjir aku baru inget recording tuh bisa melelahkan, men. Lu tadi yang bilang recording dulu nggak sih, itu apa sih maksudnya? Jadi begitu grup 3 ya. Ya walaupun kemarin aku rada rada abrupt ya, maksudnya kayak tiba-tiba gitu aku berhenti, tiba-tiba kayak nggak upload gitu seminggu. Cuma ya gimana gitu, aku juga nyari waktu dan jam segitu biasanya aku udah tidur ya. Pergeseran jam tidur tuh real kan. Ya aku nggak bisa terus-terusan hidup kayak kalong gitu. Dan sebenarnya aku juga bisa pakai Orvales. Serius, aku bisa pakai software. Ya biasanya juga kan gitu kan, mau siang mau malam pakai software, mau pakai software aja. Cuma mungkin karena sore, ya jujur ya, kalau ya ini cara aku menghibur diri sebenarnya. Recording kayak gitu. Soalnya ya kerjaan aku udah nggak tahu sih, kerjaan deadline, terus recording dulu nggak sih biar seger. Kampret ya bang anjir. Sebelum gambar kita recording dulu nggak sih biar seger. Nongkrong dulu. Jadi begitu. Bentar, temanya apa sih? Temanya apa dah? Pesan untuk kamu saat ini, ya gampang. Aku nggak perlu nyontek ya buku catatanku. Sebenarnya ada tema lebih serius sih yang pernah aku. Ini buat kalian aja ya, grup 3. Ini ada tema lebih serius sih ya. Aku kepikiran gitu soalnya ya grup 3 grup terakhir kan. Terus kayak iya sih, sebenarnya ada hal lebih serius sih yang bisa kita bahas sore ini ya. Cuma ya, dan jadi kayaknya ntar aja. Nggak, aku juga mikirnya kalau terlalu serius gitu mending malam gak sih, soalnya kalau jam segini aku juga banyak distraksi, kayak kadang ada motor lewat, kadang ada bocah-bocah di depan rumah, kadang ya makanya pengen dibawa nyantai aja. Makanya readingannya udahlah di tabletop aja. Tabletop udah kayak main Magic. Dan ya aku nggak mungkin pakai Celtic Cross di sini, tapi aku bakal berusaha menyesuaikan dengan spread Celtic Cross di tempat di mejaku yang terbatas ini. Jadi grup 3, pesan untuk kamu saat ini. Kalian punya Five of Swords. Ini aku boleh mulligan gak sih? Kenapa sih guys? Kan aku niatnya nongki ya. Kan aku niatnya have fun ya. Kenapa aku dapat, kenapa kenapa closingnya Five of Swords deh? Ya maksudnya Five of Swords yang yang bikin aku komplain adalah Five of Swords biasanya ngebahas soal pertikaian sih, ada aja yang ribut. Dan biasanya pertikaiannya Five of Swords tuh dia pertikaian atau dia perkelahian yang berdarah-darah, bukan yang konstruktif. Jadi pasti ada yang apa? Pasti ada yang terluka, pasti ada yang tersakiti di di proses ini. Ya, yeah, kalau Five of One dia lebih konstruktif gitu. Dia lebih membangun si konfliknya. Kalau Five of Sword enggak, soalnya udah Five of Sword ada Six of Sword, ada moving on to the calmer water. Jadi mungkin kalian saat ini lagi enggak lah ya, jangan begitu lah ya. Udahlah, hidup mah damai-damai aja, nggak usah ribut. Ya, yeah, kenapa sih ribut? Kenapa kenapa sih harus harus jadi bahan pertikaian gitu kan? Udahlah, kita nongkrong lah. Yang santai lah bawaannya. Kenapa sih? Hmm, oke. Okay. Ya emang sih. Bentar minum dulu deh. Crossing the Five of Swords kita punya Nine of One. Hmm, capek ya? Ya aku nggak lagi ngomongin soal recording sih, tapi kayaknya hidup kalian lagi capek ya saat ini. Ada apa ya? Ini pertikaian ini terjadi mungkin salah satunya karena kalian cukup
keras kepala atau mungkin terlalu keras kepala buat nggak tahu ada hal yang sedang kalian pertahankan di sini dan rasanya kalian bakal melakukan apapun termasuk menyakiti diri kalian dan mungkin orang-orang sekitar kalian supaya hal ini nggak diganggu gugat. Aku nggak ngerti. Nggak harus kenapa sih? Kenapa grup 3? Ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba kita berantem di sini? Kalau ngelihat eh kalau ngeliat shootnya di sini karena dia Nine of Wands mungkin hal yang kalian bener-bener passionate, bener-bener kalian cintai. Mungkin ada orang yang nyenggol soal hobi kalian mungkin, terus kalian dengan gigih mempertahankannya dengan segala argumen kayak gitu. Somehow sih itu yang hal pertama yang aku tangkep, kayak mungkin ada yang nyenggol kalian soal hal yang bener-bener kalian passionate kayak hobi kalian, terus kalian jadinya kayak ini nggak bisa nih, terus kalian jadi karena Five of Swords jatuhnya jadi kayak ada perdebatan di situ, ada nggak mau kalah di situ. Pokoknya ya nggak gitu dong, kayak gitulah, kayak jadinya ada perkelahian, walaupun perkelahiannya nggak selalu harus fisik ya. Pada akhirnya mungkin kalau ngeliat Five of Swords di sini kalian jadinya hmm, menyerang balik, itu kali kalimatnya. Apa sih itu kali ya kata yang tepat, kayak kalian menyerang balik orang yang menyerang kalian kayak gitu. Padahal mungkin niat orang itu nggak menyerang kalian gitu, dia cuma ya udah kan, maksudnya yang kayak apalagi kayak di ya sosial media saat saat ini gitu ya, kalau kalian ngeposting sesuatu di sosmed terus ada yang komen ya, ya udah gitu, emang emang kodratnya sosial media emang begitu. Kalau kalian nggak mau hal itu dikomentarin ya jangan diposting. Ngerti nggak sih, kayak kayak gitu. Kalau apa sih, kayak ada beberapa teman Facebookku yang dia ngeposting soal hobinya gitu, ya emang ada aja, kebanyakan kan orang begitu kan, kayak dia punya hobi apa, maksudnya dia punya hobi gunpla gitu, kayak iya dia punya hobi ngerakit figur Gundam gitu, ya udah diposting gitu kayak prosesnya atau hasil akhirnya atau si Gundamnya begitu udah kelar diposting, ya udah nggak apa-apa. Ntar juga kan di bawahnya bakal ada aja yang komentar yang juga sehobi, mungkin yang satu hobinya sama atau yang minatnya sama kayak gitu. Emang poinnya di situ. Cuman di balik itu kan ada, ya kan setiap hal tuh nggak cuma ada dua sisi kan, nah, nggak cuma positifnya doang, tapi negatifnya juga ada. Kalau kalian masih nggak, ntar aku ngeran ya, ntar aku ngeran, kita kita lagi baca tarot. Pasangannya ada Three of Cups. Iya jelas ini make sense kalau aku pakai analogi sosmed tadi, dan ini jelas melibatkan orang lain sih. Iya kalau ngeliat Three of Cups, terus kalau mikir soal sosmed ya aku mikir kayak ini ada unsur trolling di sini. Tau gak sih kayak trolling? Kayak sengaja buat nge-rage bait kayak gitu. Kayak sengaja buat mancing-mancing kerusuhan supaya ya ada lah orang julid biasanya kayak gitu. Kayak gak tau sih, aku sering aja nemu kayak even ya, even di bahkan di postingan soal anak kucing sekalipun ada aja orang yang kayak vibe killing gitu, kayak dia ngerusak vibe-nya, kayak ih lucu ya kucing, terus ada yang ada aja satu orang julid yang nggak tahu apa yang orang ini pikirin, yang dia mikir kayak ih kok punya kucing kayak cat owner kok gitu sih, nggak bertanggung jawab, kucingnya dibiarin gitu aja, kayak dude please shut the fuck up man, kayak kita ya even kalaupun yang dia katakan benar gitu itu nggak pada tempatnya. Kayak lu siapa aja, lu siapa. Beda lagi sih kalau dia, kalau kalau apa ya, beda beda lagi kalau dia ternyata apa ya, temennya atau bahkan kayak dia roommate-nya gitu, yang dia bilang ya lu punya kucing kok ditelantarin kayak gitu ya, terus kalau kalau ada yang bilang lu siapa, gue roommate-nya anjing, gue tahu gimana dia ngetret kucing-kucingnya, shut up kayak gitu, kayak itu beda lagi gitu. Cuma
kadang kalau kalau niatnya beneran nge-troll gitu. Soalnya kadang apa sih, belakangan juga aku sadar gitu sih, ada ini orang serius komen atau dia nge-troll doang gitu. Kayak ini orang serius komen atau dia pengen nge-rage bait doang gitu, pengen mancing-mancing emosi doang, kan ada yang kayak gitu kayak cuma di sini apa ya, kesannya atau jatuhnya kalian jadi mempertahankan itu, yang mana sih aku nggak tahu ya, cuma capek nggak sih begitu, capek nggak sih maksudnya ya, kalau kalian benar-benar yakin dengan apa yang kalian kerjakan gitu ya, kalau kalau kalian ngerasa kalian cat owner yang baik gitu, ya ya udah, ada orang yang komen soal perlakuan kalian ke kucing kalian, ya nggak usah kalian jadi jadi bad heart juga, jadi nggak usah kalian jadi ngamuk-ngamuk juga di situ, nggak usah ditanggapin juga ya. Yang tahu soal kalian dan cara kalian memperlakukan hal yang kalian gemari itu kan cuma kalian, ya orang lain mah ya suka-suka mereka. Ada King of Wands, aku biasanya kalau bukan kartu keempat itu ini ada di pas energy. Jadi kalau King of One mungkin kalian ngerasa kalian bener-bener ahli di sini. Mau nggak mau ya ada pride. Iya, soalnya dia King of One, ada pride yang terlibat di sini. Jadi kalau nggak bisa nih ya, soal ini gue disenggol, nggak bisa, sorry deh. Makanya kalian ngerasa harus harus dipertimbang, apa sih? Bukan dipertimbangkan, ngerasa harus dipertahankan. Walaupun ya 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 even for a King of One sekalipun ya, just pick your fight lah ya. Saya ngeliat King of One terus kayak rootnya ada Three of Cups. Ya aku sih ngeliatnya kayak nggak, bukan pada tempatnya sih kalau bener-bener mau berdebat passionate ini. Ya, kenapa nggak bisa ya dianggap dianggap angin angin lalu aja, bisa nggak sih? Kayak nggak usah seserius ini ditanggapin. Hmm, ini ada di crowning trading, ada star. Yang mana ini bikin aku yakin kalau kalian nggak cuma ngelihat hal yang sedang kalian pertahankan di sini sebagai hobi doang kayaknya. Kalian juga punya nggak cuma pride, tapi kalian juga punya hope di sini. Ada harapan kalau kedepannya ini bakal jadi sesuatu buat kalian. Makanya kalian ngerasa harus mempertahankan ini setotal mungkin. Nggak bisa urusan ini disinggung kayak gitu. Yang mana ya, aku susah relate sih kalau sekarang. Jujur ya, dulu mungkin aku sempat ada sih di posisi gitu, di mana kayak nggak bisa, pokoknya ngegambar kudu idealis kayak gitu, soalnya masa depanku ditentukan di sini. Iya, cuma sekarang aku nggak sekeras kepala itu, nggak seidealis itu. Dulu aku ada masanya di mana kalau gambar aku dibilang kayak, Dal, gambar tuh nggak begitu, kayak lu proporsinya aneh, atau lu kayak lehernya kepanjangan kayak gitu, terus aku jadi bad heart gitu, kayak gak, ini lu nggak paham aja soal anatomi bos, kayak gitu. Anjing gitu. Itu udah paling ada banget, kayak aduh, nggak, emang anatominya begitu, tapi kalau setelah aku lihat lagi emang kepanjangan sih si kampret. Cuma kan ada pride di situ, ada, emang lu siapa ngomen-ngomen gambar gue, kayak yang paham proporsi aja anjing. Aduh anjir, aduh anjir, kampret itu bener exactly seperti itu yang dulu aku ucapkan. Apa sih orang-orang rese anjir. Mereka udah gua upload gambar gratis juga, coba kalau gua kasih di Patreon harus bayar dulu anjir. Aduh anjir, sumpah anjir itu. Ya kalau kalau aku ingat itu dulu ya aku lucu aja sih, coba sebenarnya sih kalau kalau ketemu orang kayak gitu sekarang aku ngelihatnya agak menyebalkan ya. Apa sih, harus banget sih bos. Cuma ya, aku bisa relate lah dulu mungkin. Ya dulu aku sempat fanatik itu karena aku ngerasa ya apa ya, ya penting maksudnya,
Kedepannya aku bakal menghabiskan sisa umurku buat ngegambar men. Kalau ya itu yang bikin aku kalau dulu aku ngegambar terus diuploadnya ada yang komen kayak gitu ya, secara nggak langsung ya ego aku tersakiti emang. Cuma apakah aku ada di posisi itu selamanya kan enggak. Sekarang ya udah gitu, maksudnya di titik ini aku bahkan nggak ngupload apapun. Iya kayak Facebook sekalipun gitu aku udah biarin buat komunikasi sama sama teman-teman lama aja, sama keluarga. Aku udah nggak ngupload apapun. Kalau harus ngupload gambar ya udah di Instagram aja atau di, apalagi kalau buat portofolio gitu ya, di DeviantArt aja atau enggak di, sekarang aku masih pakai DeviantArt sih. Iya di situ aja kan, itu portofolio. Mm, buat ke klien bukan buat ke apa ya, aku nggak udah nggak ngegambar buat bener-bener audiens yang luas paling. Paling kalau ada kalau kalau ada klien, ada yang butuh butuh portofolio ya udah aku kasihin. Aku nggak se aku nggak sehaus itu dengan validasi orang soal apa yang ku kerjakan gitu kali ya, moral of the story-nya. Soalnya kalau ngelihat di sini kayak The Star, King of One sama ya The Whole Spread aja, ini kayak kenapa ego kalian pada akhirnya kalian ngerasa tersakiti di sini, kata kalian masih ada attachment di situ, ada pengharapannya, ada pride-nya, dan itu nggak mesti selamanya begitu. You will get over it at the end of the day. Ya future energy-nya ada judgment. Ini lucu banget ya bisa begini, kayak iya kayak future energinya kalian, pada akhirnya kalian juga bakal sadar sendiri kalau it's such a waste of time gak sih, kayak ngeladenin komentar kayak gitu. Pada akhirnya ya kalau ngeliat judgement di sini bakal kebuka sendiri kok, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk bakal kebuka sendiri. Jadi nggak harus kalian repot membela diri atau nggak harus kalian repot menyerang balik kayak gitu. Toh at the end of the day baik buruknya bakal kebuka dengan sendirinya. Serius. Aku pun pada akhirnya sadar kalau yang aku lakuin dulu itu cringe. Gitu deh. Anjir serius itu cringe banget, kayak berdebat cuma gara-gara itu. Sekarang kalau ada yang komen gitu ya, ya udahlah bodo kayak. terakhir terakhir aku masih kena rage bait gitu begitu ada yang ngelihat kayak anjir gambar lu jelek dah, terus yang dilihat kayak ya, bentar gambar yang mana? Si kampret storyboard deh kayak gambar lu jelek dah kayak nggak jelas cuma coret-coret doang. Ya lu pikir anjir ini kan storyboard di zaman aku bikinnya di sketsa lagi, kayak gambar di kertas yang aku foto scan gitu di HP coba buat ngejelasin ke klien kayak ini ntar outline-nya begini, terus dia ngeliat kayak lu gambar begini dapat duit ya anjir. Ya ya iya. Ya namanya juga storyboard jadi, terus itu juga bawaannya ditodong ya. Aku nggak punya banyak waktu buat kayak ngasih shading digital atau ngasih ya udah pokoknya coret-coret, yang penting kelar, yang penting si idenya tersuratkan gitu, si gagasannya tergambarkan jadi orang bisa nangkep oh gitu ya, jadi halaman satu duanya begitu oke sih. Itu pun gak aku post di itu lagi anjir, itu pun gak aku post di sosmed anjir, kayak ada orang begitu segala dikomenin ya Allah anjir. Oke, posisi kalian di sini ada di Ten of Coins, yang mana wajar sih kalau apa sih? Iya, kalau ternyata kalian di sini ada hal yang kalian benar-benar passionate buat ngerjainnya ya, itu harus dimulai dari perasaan ber harus dimulai dari apa ya, kondisi yang berkecukupan dulu kan dari kalian. Kayak ya ini yang sering aku ya anak circle lagi kayak temenku tuh si abang itu tuh. Jadi aku berusaha nahan diri buat gak nge-spill nama tadi. Iya. Aku kenal si abang itu tuh sering-sering banget bilang, lo kalau mau main card game kayak
Ya kerjaan lo kudu bener dulu. Iya, soalnya kan beli apa ya, kayak kayak beli booster pack tuh pakai duit dan itu nggak murah. Jadi lo kudu settle dulu di kerjaan lo. Jangan jangan kerjaan lo masih berantakan lo maksain main card game, main itu nggak sehat. Dan ini aku lihat gitu. Jadi kayak kalau kalian mau bener-bener sepassionate itu soal hobi yang kalian tekuni, ya kalau harus harus datang dari diri yang sudah cukup dulu, bukan? Ya nggak bisa datang dari diri yang masih masih butuh ini itu. Ya aku juga sering ngomelin apa, aku juga sering bilang nggak ngomel sih, nggak enak soalnya klien kalau kalau ada yang mesen gambarin ini atau itu gitu ya, kudu lihat dulu bentar men, budget lu segitu. kayak kayak komisi, even kayak art commission tuh itu bukan kebutuhan tersier, kayak itu di bawah, itu bukan kebutuhan primer gitu, bahkan bukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan tersier pun aku ragu kayak gitu. Ya kadang aku kalau diminta apa ya, art commission dari temen yang kenapa tiba-tiba dia minta gambarin, kadang aku mikir-mikir gitu kayak aku lebih enak ngambil kerjaan dari apa ya, dari studio yang aku lebih enak ngambil kerjaan B2B kayak gitu, business to business. Ya belakangan ketimbang business to customer, karena kalau B2B aku tahu oh iya si gambarku ini kayak storyboardnya bakal dipakai buat ini yang lain, atau si ilustrasi ini bakal dipakai buat buat hal yang lain lagi ketimbang business to customer yang ini serius bro. Kayak lu jajan segitu gede ben, kayak buat buat minta digambarin doang. Ya lingkungan kalian ada di Emperor, kalau ngelihat ya mungkin kalian sendiri udah ada di ya Ten of Coins di Emperor. Ini yang aku harus bilang, harus aku tekankan lagi soal pick your fight. Iya, soal kalau kalian nggak ngerasa bener-bener perlu buat mm, memperdebatkan hal ini, mending jangan. Soalnya ada kemungkinan bakal ada orang yang nge-backup kalian di perdebatan ini atau di pertikaian ini, dan kalau ternyata perdebatannya atau pertikaiannya nggak penting gitu, serius loh, mengecewakan sekali loh. Kayak kebayang nggak sih, kayak cuma buat apa ya, cuma buat mempertahankan ego lu doang gitu, kemungkinan orang bakal repot gitu ngebelain lu yang cuma emang egonya sedang terluka doang gitu kayak. Jadi mungkin bisa lebih bijak di situ, jangan sampai kalian yang sedang mempertahankan ego yang terluka ini malah jadi bikin apa ya, malah harus bawa-bawa orang lain gitulah gampangnya, atau malah harus, kalaupun iya orang lain nggak terlibat di sini, malah harus apa ya, X, malah harus spend atau malah harus pakai resource yang sebenarnya nggak harus juga kalian ngeluarin resource kalian, kayak kalian harus apa ya, kayak ngebayar, kayak kayak keluar duit buat apa gitu, cuma cuma kalian pengen supaya kalian bisa menang di debat ini, supaya kalian bisa melindungi ego kalian yang kesentil di sini, nggak perlu men. Agak agak gimana aku bilangnya, kayak ada Ten of Wands di Fear and Hopes-nya, dan ada Three of Coins di outcome-nya. Kenapa aku buka kenapa aku buka dua secara langsung gini, kayak kenapa langsung buka dua berurutan, soalnya ini mulai gelap ya, udah jam 5-an kayaknya sekarang. Iya, dan ini kayak pencahayaan yang paling bagus ya, tadi kayaknya grup satu kayak terlalu terang ya, ini udah paling pas sih, tapi ya kalau iya sih kalau siang, kalau ngambil sore gini emang nggak, si mataharinya nggak gitu ya, nggak apa ya, nggak reliable gitu pencahayaannya. Oke lah, jadi ten of one, ketakutan kalian adalah kalian overwhelmed. Iya yeah, makanya pick your fight, itu pick your fight, kalau ngerasa nggak perlu diladenin ya
omongan orangnya ya nggak usah diladenin. Soalnya yang eh, judgment di sini apalagi di bawahnya ada Three of Coin ya pada akhirnya bakal kebuka sendiri, atau nggak kebuka sendiri pun bakal ada orang yang bantu kalian untuk ngebuka kebenarannya, faktanya di balik itu. Jadi nggak usah terlalu kalian repotkan lah. Iya serius ngapain sampai apa ya, sampai kalian overwhelm kayak gini, sampai ada ya hopes and fear, ketakutannya kalian overwhelm, nggak bisa mempertahankan idealisme kalau nggak mau kusebut ego seperti itu. Jadinya ya nggak usah lah please. Grup 3 please pick your fight. Aku tahu ini hal yang penting buat kalian, aku tahu ini hal yang berarti banget buat kalian, cuma kalian harus bijak memilih mana pertarungan yang harus kalian, even kalaupun kalian yakin bakal menang di sini gitu, kayak dipikir lagi gitu, kalian menang dapat apa? Gak harus semuanya kalian apa sih, nggak harus semua head comment atau head speech kalian ladenin juga kan. Jadi gitu grup 3. Kok aku ikutan emosi sih? Ya aku ikutan emosi by the way. Kayak, kenapa coba? Kenapa ini jadi urusan? Kenapa harus jadi berita soal ginian? Tapi ya bakal ada masanya di mana apa yang kalian anggap penting saat ini, kedepannya kalian udah nggak ngerasa sepenting itu lagi sih. Iya, kayak ego attachment kalian tuh nggak akan berlangsung selamanya juga. At least in my case itu yang terjadi. Pada akhirnya apa yang dulu aku anggap penting dan nggak bisa diganggu gugat, sekarang aku udah bodo amat sih. Jadi ya to save your time of the ya buat biar kalian nggak, tapi tetap aja sih, kalau aku dulu ngeliat diriku yang dulu begitu agak cringe sih, tapi mungkin kalian juga harus ada di posisi itu dulu buat ngerti kenapa itu cringe. Cringe tuh ngerti gak sih, kayak ya pokoknya cringe lah. Udah deh, grup 3 aku tinggalin sampai di situ. Yakin dah, ya yakin. Kok second guessing. Ya aku tinggalin sampai di situ aja. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, personal reading masih aku buka. Kemarin aku rada abrupt sih, rada tiba-tiba aku ngilang seminggu padahal baru baru launching personal reading. Ntar nomor nomor WhatsAppku aku tinggalin di bawah. Jadi kalian calling aja kalau lagi gabut. Serius aku. TOS-nya udah aku susun dan ntar deh ya, aku mau curhat soal itu next time aja. Thank you banget grup 3. Ya, thank you banget grup 3. Semoga bermanfaat and have a good day.